Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Masih tentang musik, tapi ini pandangan Ustadz Mujiman yang konon dia adalah Muhammadiyah. Karena masih banyak yang gagal paham tentang musik, sehingga pencintanya Ustadz Adi Hidayat ini menunjukkan sebuah pertanyaan khusus musik kepada Ustadz Mujiman. Sifat-sifat taklid inilah yang harus kita bantah ya. Karena taklid itu pemahaman yang Tetapi saya secara pribadi dalam masalah ini merujuk kepada penjelasan kitab-kitab tafsir, tidak menemukan penjelasan dalam kitab-kitab tafsir para ulama terdahulu mengenai nama lain dari surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik. Itu tidak kita temukan. Jadi begini ya teman-teman, video ini ada faedah yang bisa kita ambil daripadanya. Kita mempelajari bagaimana ustadz kita itu memutuskan sebuah hukum dan apa rujukan-rujukan yang digunakan ustadz kita itu dalam menentukan hukum atau fatwa. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan, apakah Ustadz Mujiman masih berbeda pendapat tentang surat Asy-Syu'ara yang dimaknai sebagai surat pemusik oleh Ustadz Adi Hidayat? Itu pertanyaannya ya. Oke, seperti yang teman-teman dengar sendiri, jadi penanya ini berpikir mungkin karena Ustadz ini sama-sama Muhammadiyah, jadi memiliki hukum yang sama ya, sehingga pertanyaan tersebut harus ditanyakan ya. Lucu sekali ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah menurut Muhammadiyah, maka sudah ada di himpunan putusan tarjih. Hukumnya sesuai dengan ilahnya. Karena kalau di tarjih, patokannya adalah al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Suatu hukum itu dilihat dari sebabnya, dari ilahnya. Maka kalau itu mubah, hukumnya mubah. Kalau menjadikan haram, maka hukumnya haram. Kalau menjadikan makruh, hukumnya makruh. Itu seperti itu. Kemudian juga terkait mengenai masalah apakah hadis tentang musik itu dhaif. Nah, baik. Hadis tentang larangan musik itu sahih. Jadi hadis tentang larangan musik itu sahih. Itu riwayat Imam Bukhari, itu mu'allaq ya. Itu hadisnya mu'allaq. Riwayat Imam Bukhari, hadisnya itu sahih. Maka saya sampaikan kalau saya secara pribadi itu lebih condong kepada bahwasanya musik itu haram kalau saya pribadi loh. Kenapa? Karena saya memahami zahir hadis dari lafadz yang disebutkan dalam hadis Imam Bukhari tersebut, sehingga saya cenderung kepada yang hukumnya haram. Meskipun untuk konteksnya nanti lagu atau syair itu tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah musiknya. Yang dilarang adalah musiknya. Maka tidak mengapa kita kemudian bersyair. Dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang dibolehkan adalah saat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian saat jihad fi sabilillah, kemudian saat walimah, itu yang dibolehkan. Dan memang kalau kita lihat ulama mazhab yang 4 semua menyatakan bahwasanya musik itu hukumnya haram. Ada enggak yang membolehkan? Ada. Siapa? Imam Ibnu Hazm. Itu menyatakan bahwasanya bolehnya musik. Maka dalam masalah ini adalah perkara yang mukhtalif, perkara yang diperselisihkan oleh para ulama untuk saat ini. Tetapi untuk saya pribadi itu memilih untuk menghindari musik. Di kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa saya secara pribadi dalam hal ini memiliki pandangan yang berbeda dengan beliau, bahwa surat Asy-Syu'ara itu membicarakan tentang syair, bukan membicarakan tentang musik. Dan ketika beliau menjelaskan mengenai Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik, bisa jadi beliau punya argumentasinya sendiri. Tetapi saya secara pribadi dalam masalah ini merujuk kepada penjelasan kitab-kitab tafsir, tidak menemukan penjelasan dalam kitab-kitab tafsir para ulama terdahulu mengenai nama lain dari surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik. Itu tidak kita temukan. Karena memang di dalam Al-Quran satu surat itu bisa punya beberapa nama. Dan demikian pula surat yang panjang maupun surat yang pendek. Tetapi tidak ada yang memberi nama lain dari surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik. Sehingga kalau pertanyaannya adalah
apakah masih berbeda pandangan? Selama saya belum menemukan kitab tafsir dari para salafus soleh yang menjelaskan bahwasanya surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik, maka saya akan memaknai bahwa surat Asy-Syu'ara itu menjelaskan mengenai para penyair, bukan pemusik. Kecuali saya secara pribadi menemukan tafsir dari para salafus soleh yang menjelaskan nama lain dari surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik. Wallahu a'lam bishawab.